Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah online tempat ini. Saat ini kita sudah memasuki di penghujung tahun 2020. Kita merasakan setiap kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita di tahun 2020 ini. Kasih Tuhan senantiasa ada melingkupi di setiap kehidupan kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita mau pujikan, tinggikan dirimu Tuhan.
dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami membuka ibadah untuk tahun pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur di penghujung tahun 2020, Tuhan senantiasa memberkati kami, memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami akan tinggalkan tahun 2020 Tuhan. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu. Berilah kekuatan-Mu kepada kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menopang hidup kami dan memberi kekuatan kepada kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini untuk menutup tahun 2020 dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan tinggal beberapa saat lagi, tinggal beberapa jam lagi kita akan tinggalkan tahun 2020 dengan berbagai masalah dan persoalannya. Kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021. Marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kasih setia Allah bagi kita senantiasa dilimpahkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tahu bahwasanya firman Tuhan itu selalu memberi kekuatan kepada kita. Kita baca dalam Mazmur pasal 106 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat, untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan diberikan kepada kita selama-lamanya. Hari ini satu bukti kalau kita boleh berada di penghujung tahun 2020 dan seolah-olah tahun 2020 itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Selama 365 hari kita melewati tahun 2020. Di sana kita temukan suka duka, manis pahit perjalanan hidup kita, gagal dan berhasil, duka cita, sukacita, semuanya sudah kita lewati. Bahkan banyak orang katakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang begitu berat untuk kita lewati. Dengan adanya pandemi, segala sesuatu dalam hidup kita terbatas. Segala sesuatu dalam hidup kita seolah-olah dibatasi. Kita banyak kehilangan sahabat, teman karena di masa pandemi ini. Hari ini kalau kita masih boleh bersama-sama untuk berada dan menutup tahun 2020 dengan berbagai hal yang sudah kita lewati, yakin dan percayalah semuanya bukan karena kita. Hidup ini bagaikan sebuah perjalanan panjang dan kita sudah sampai di tempat yang terakhir di tahun 2020. Hari ini kita boleh melewatinya karena Tuhan yang selalu memberi kekuatan. Semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya, inilah waktunya kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah benar-benar di tahun 2020 kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita benar-benar hidup takut akan Tuhan? Bukan sekedar kita mengenal, bukan sekedar kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan. Inilah saatnya kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan untuk menatap
tahun yang baru dengan lebih baik. Kiranya dengan evaluasi yang kita kerjakan, kita tidak akan mengulang setiap perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik. Kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama di tahun yang baru. Memang kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita, hidup kita penuh dengan persoalan, hidup kita penuh dengan dosa. Namun hari ini kita akan tinggalkan semuanya itu dan kita akan memasuki tahun yang baru. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat masa kini lebih baik daripada masa lalu. Mari kita belajar kepada kebaikan Tuhan. Jangan belajar kepada bangsa Israel yang mereka tidak mau menghargai atau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bahwasanya bangsa Israel itu telah menerima kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Namun bangsa itu seringkali memberontak. Namun seringkali bangsa itu tidak taat kepada Allah. Nah, hari ini ketika kita akan meninggalkan tahun 2020, ingatlah pesan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 itu berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup kita selalu diperhadapkan dengan kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Namun Tuhan ingatkan supaya kita memilih kehidupan. Ya, kita memilih kehidupan artinya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan dan hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat jaminan hidup kita bisa melewati tahun 2020 sampai di penghujung tahun ini dan segera kita akan tinggalkan. Namun pemazmur juga mengingatkan kepada kita, tadi dalam Mazmur 106 tadi mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap mengingat kebaikan Tuhan. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi waktu. Ya, kasih setia Tuhan dalam hidup kita tidak dibatasi oleh waktu. Walaupun kadangkala kita tidak taat, kita tidak setia. Namun Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memperdulikan hidup kita. Bahkan Tuhan menuntun langkah hidup kita. Hingga hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020. Semua boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun semua bukan karena kekuatan kita. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Dan tetaplah kita berdoa. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 106 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak kepada kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus mengingat kita, supaya Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Ya, Tuhan mengingat kita untuk kita melewati, memasuki tahun 2021. Sejak awal kita melangkahkan kaki di tahun 2021 sampai kita akan melewatinya berjalan bersama Tuhan. Pemazmur mengatakan, dia berdoa, ingatlah aku ya Tuhan, ya, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, ya.
Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah aku di tahun 2021. Perhatikan hidupku di tahun 2021. Agar aku terus merasakan kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu, serta berkat-berkat-Mu. Mari kita berkomitmen dan berdoalah kita masing-masing kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengingat kehidupan kita. Supaya Tuhan mengingat kita. Dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Sehingga badai persoalan apapun yang akan kita hadapi di tahun 2021, kita selalu diingat Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Karena kita tidak akan pernah mengerti peristiwa, situasi, keadaan seperti apa yang akan terjadi di tahun 2021. Maka kita perlu berdoa senantiasa kepada Tuhan. Memohon agar Tuhan mengingat kita, Tuhan memperhatikan hidup kita, dan Tuhan melindungi kita. Yang ketiga, pemazmur katakan, ayat yang kelima dalam Mazmur 106, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Mari kita minta kepada Tuhan, kalau kita boleh meninggalkan tahun 2020 dengan berbagai kesulitan dan beratnya kehidupan, dan kita berhasil melewatinya, itu karena Tuhan. Untuk itu, memasuki tahun 2021, mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita senantiasa melihat kebaikan Tuhan, ya. Supaya kita melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dinyatakan kepada umat-Nya. Supaya kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Harapan kita memasuki tahun 2021, senantiasa kita melihat kebaikan Tuhan, kita senantiasa bersukacita dalam sukacita Tuhan. Sehingga benar-benar tahun 2021 yang sekalipun dikatakan penuh dengan misteri, namun kita yakin dan percaya kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan selalu bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita bersama-sama dengan umat pilihan Tuhan. Mari kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Memasuki tahun baru, kita diajar jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel itu melupakan kebaikan Tuhan. Peristiwa-peristiwa besar telah dialami oleh bangsa Israel. Namun mereka melupakan. Sekalipun bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nyatanya dia diseberangkan, ya, melalui Laut Tiberau. Dia lewat berjalan di atas laut itu dan musuh ditenggelamkan. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 dalam Mazmur 106 mengatakan demikian. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi Laut Tiberau. Nah, Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun 2020 ini, yang pertama kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Untuk itu, yang kedua, mari kita berdoa agar Tuhan selalu mengingat kita dan Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dan Tuhan selalu memberikan sukacita di sepanjang tahun 2021 yang akan kita lewati. Ya, kita melihat terus kebaikan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan kita memasuki tahun baru 2021, mari kita jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang lupa, atau jangan pernah menjadi orang pura-pura lupa dengan setiap kebaikan, dengan setiap hal yang Tuhan kerjakan.
Mari kita ingat setiap kebaikan. Mari kita ingat setiap momen-momen yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita sadar tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Tuhan, mungkin kita tidak ada di penghujung tahun ini. Kalau sampai hari ini kita ada di penghujung tahun 2020 ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan melalui apapun, melalui hal apapun yang Tuhan kerjakan, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menjadi orang-orang lupa atau pura-pura lupa dengan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita langkahkan kaki kita. Mari kita jemput tahun 2021. Karena Tuhan di sana telah menyediakan kehidupan, kebahagiaan, sukacita, berkat, dan damai sejahtera yang luar biasa. Untuk itulah yang membuat hal kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena janji Tuhan sekali lagi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ya, aku mengasihi kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 15 ayat yang Ibrani 13 ayat yang ke 5b berkata demikian. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakin dan percayalah, tahun 2021, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh mujizat, tahun yang penuh sukacita, karena kasih Tuhan diberikan sepanjang kehidupan kita. Dan mari kita pegang teguh janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut janji Tuhan. Mari kita pegang teguh firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa kasih setia Allah bagi kita diberikan sepanjang kehidupan kita. Mari kita song-song tahun 2021 dengan harapan kita akan semakin taat, setia mengiring Tuhan. Yakin dan percayalah Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saat ini kita mau sama-sama berdoa syafaat untuk kesehatan kita semua. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Hingga pada penghujung tahun ini Tuhan, Kau telah memberkati kami selama 1 tahun ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk kesehatan kami semuanya, terkhusus jemaat-Mu, GBS Kerten Tuhan pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah selalu Kau curahkan kesehatan yang luar biasa Tuhan atas kami, juga kepada Bapak Gembala. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa beserta keluarga. Tuhan memberkatinya. Biarlah kesehatan lewat kesehatan yang telah Kau berikan dalam hidup kami, biarlah kami dapat menjadi teladan bagi sekitar kami dan dapat menjadi contoh yang baik bagi sekeliling kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kesehatan kami semuanya, dari anak-anak, orang tua maupun remaja, dewasa, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat GBS Kerten kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau semakin hari Tuhan tumbuhkan iman kami, tumbuhkan roh percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan kesehatan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun 2021 ini nanti Tuhan, Kau akan memberikan kesehatan yang luar biasa kepada kami semuanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesehatan pada kami, berikan kekuatan, kesabaran, kemenangan pada kami, sehingga kami dapat bersama-sama berbakti, bersekutu dalam kebaktian tutup tahun ini, meskipun diadakan di rumahnya sendiri-sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau hadir di tiap-tiap keluarga anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak kami Presiden beserta wakilnya, beserta staf-stafnya Tuhan. Kau berikan pimpinan, tuntunan ke jalan yang benar. Kau berikan roh hikmat bijaksana dari Tuhan sampai di tingkat bawah RT RW Tuhan. Kau berikan kebijaksanaan, Kau beri ketentraman, ketenangan dari negara Indonesia ini Tuhan, yang pada saat-saat ini baru dilanda pandemi di mana-mana Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau hentikan, Engkau singkirkan supaya virus corona cepat berlalu pergi dari negara Indonesia ini, dari negara kami, negara Indonesia, kota kami, kota Solo, desa kami, desa Kerten, supaya semuanya boleh kondusif seperti semula dalam keadaannya. Ya Tuhan, Engkau berkati pada saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, ada yang di karantina Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau singkirkan semua penyakit-penyakit itu. Engkau berikan mujizat-Mu yang ajaib, sehingga anak-anak-Mu di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini sehat semuanya, sehingga virus corona cepat pergi berlalu dari negara kami Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa pula untuk Bapak Wali Kota di Surakarta ini Tuhan, Bapak F.X. Sudiatmo Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berikan roh hikmat bijaksana dalam memimpin masyarakat di kota Solo ini Tuhan. Semuanya Engkau beri kesehatan. Bapak Lurah, dan kami serahkan Ibu Lurah ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, yang memimpin di Kelurahan Kerten, masyarakat Kerten ini Tuhan. Kau beri kejaksanaan, kemampuan, pimpinan tuntunan dari-Mu ya Tuhan, sampai di tingkat RT RW Tuhan. Kau beri pimpinan dari-Mu ya Tuhan. Engkau beri kesehatan kami semuanya ini, sehingga negara kami pulih seperti semula dalam keadaan hanya kondusif seperti semula Tuhan Yesus Kristus. Kau singkirkan semua penyakit-penyakit ini Tuhan. Kami berserah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berlindung di bawah naungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan kami semuanya ini Tuhan. Anak-anak-Mu di GBS Kerten Tuhan, jauhkan dari virus corona Tuhan. Kami hanya berlindung di bawah naungan-Mu Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kesalahan kami, kekurangan kami. Hanya puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada saat ini Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu Tuhan, terlebih ketika kami boleh melewati tahun 2020. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau senantiasa memberkati kami di dalam tahun 2021. Bapak, kami menyerahkan setiap pelayanan gereja kami GBS Kerten Bapak di tahun 2021. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kiranya Kau senantiasa memberkati setiap jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, baik mungkin masih secara online dan ataupun yang sudah tatap muka Bapak. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau senantiasa memberkati kami para pelayan-pelayan-Mu Bapak. Kami yakin dan percaya dengan bergantinya tahun ini Tuhan membuat iman kami semakin setia, semakin dekat dengan Engkau Bapa, untuk kami boleh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap para pelayan-Mu, baik song leader, singer, pemain musik,
Semuanya Tuhan yang terlibat pelayanan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa memberkati kami semuanya. Berkati juga Bapak Pendeta Indratmo yang senantiasa melayani pemberitaan firman-Mu Bapa. Engkau senantiasa memberkati Bapak Pendeta Indratmo dengan kesehatan yang luar biasa. Terlebih Bapa, Engkau senantiasa menjagai kami para jemaat-Mu, untuk kami boleh menikmati setiap kesehatan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami yakin dan percaya di tahun 2021 kami semakin diberkati, kami semakin dekat dengan Engkau. Kasih penyertaan-Mu senantiasa luar biasa Tuhan untuk kami seluruh jemaat GBS Kerten. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima Haleluya. kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah di penghujung tahun 2020. Oleh karena berkat Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021. Di sana ada janji penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada sukacita yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami melangkah dengan iman, memasuki tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.